Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu, siswa-siswa kelas 7 sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang materi pencemaran lingkungan. Definisi pencemaran lingkungan, seperti pada gambar, adalah segala sesuatu, baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat disebut juga environmental pollution. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga mengakibatkan kualitas yang menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya atau kegunaan. Sekarang masuk pada hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran. Hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran itu disebut dengan polutan. Apa yang dimaksud dengan polutan? Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Seperti contoh itu zat-zat kimia, SO2, sulfur dioksida, kemudian CO, karbon dioksida, kemudian NO2, natrium dioksida, dan O3 yaitu ozon. Itu ada zat-zat kimia yang merusak atau mencemari lingkungan, kemudian debu, suara, radiasi panas yang masuk ke dalam lingkungan itu juga hal yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Seperti pada gambar itu ada pabrik yang mengeluarkan asap polusi udara. Faktor-faktor pencemaran lingkungan itu ada dua, yaitu yang pertama, kumpulan kegiatan manusia atau sisa kegiatan manusia, seperti contohnya limbah rumah tangga, limbah industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan limbah minyak, asap dari hasil pembakaran sampah. Kemudian faktor pencemaran lingkungan yang kedua adalah faktor alam yang diakibatkan oleh bencana-bencana alam seperti gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik atau hujan asam, kemudian gempa bumi. Jenis-jenis pencemaran itu ada 3. Yang pertama, pencemaran air. Yang kedua, pencemaran udara. Dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Tentang pencemaran air. Ya. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Nah, berarti pencemaran air itu apabila masuknya zat-zat kimia yang akan membahayakan komponen-komponen yang ada di dalam air. Nah, pencemaran air itu dapat tercemar oleh komponen anorganik. Contohnya seperti logam-logam berat yang dihasilkan dari kegiatan industri. Misalnya dari pabrik tekstil, pabrik cat atau tinta, pelapisan logam, percetakan, dan bahan-bahan agrokimia, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk pertanian. Faktor penyebab pencemaran air itu ada 3. Yang pertama limbah industri, kemudian limbah rumah tangga, dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Limbah industri, contohnya limbah anorganik, itu yang disebutkan tadi seperti logam berat. Kemudian limbah rumah tangga, itu ada bisa limbah organik, bisa juga limbah anorganik. Seperti apa contohnya limbah organik? Seperti buah, sayuran, sisa-sisa makanan, kertas, kayu, daun itu masuk limbah organik. Kalau limbah anorganik tadi adalah termasuk dari logam-logam berat. Kemudian limbah pertanian. Limbah pertanian itu bisa berasal dari obat pembasmi hama penyakit, misalnya pestisida yang terdiri dari insektisida dan herbisida.
Kemudian pupuk-pupuk kimia seperti urea, TSP, dan sebagainya itu menjadi faktor penyebab pencemaran air. Dampak dari pencemaran air, apabila air itu akan tercemar, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan, terjadinya gangguan kesehatan, kemudian pemekatan hayati, mengganggu pemandangan, dan mempercepat proses pencemaran benda. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Penurunan kualitas lingkungan itu contohnya pembuangan-pembuangan limbah organik maupun anorganik itu dapat merusak kesuburan tanaman yang ada di dalam air. Misalnya tanaman ganggang. Jadi mengurangi kandungan oksigen yang ada di dalam air. Gangguan kesehatan ini yang terjadi pada manusia banyak, yang bisa berasal dari virus, bakteri, atau protozoa. Misalnya kolera, diare, disentri, hepatitis, tifus itu contoh-contoh dari gangguan kesehatan dampak pencemaran air. Kemudian pemekatan hayati. Contoh dari pemekatan hayati, apabila air itu tersebut tercemar dan dengan bahan berbahaya, maka akan mengakibatkan radiasi pada tubuh makhluk hidup. Misalnya makhluk hidup itu semakin hari semakin membesar, semakin hari semakin pintar, karena dia mendapatkan radiasi dari bahan-bahan kimia. Kemudian yang keempat, mengganggu pemandangan. Apabila barang-barang anorganik, organik itu tercemar di dalam air, maka air seketika itu juga akan berubah, bau busuk, keluar bau busuk, kemudian warna air berubah. Maka apabila kita jalan-jalan di seputaran atau di sekitar misalnya danau atau kolam, apabila danau atau kolam tersebut menimbulkan bau busuk dengan warna air yang berubah, pasti akan mengganggu pemandangan saat kita berjalan di tepi kolam atau danau. Kemudian mempercepat proses pencemaran benda. Mempercepat proses pencemaran benda ini contohnya gas yang dapat mencemari lingkungan atau benda-benda yang mempercepat perkaratan, misalnya besi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pencemaran yaitu pencemaran udara. Pengertian dari pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia maupun fisik maupun biologi yang menimbulkan dampak bagi makhluk hidup, baik hewan, kemudian tumbuhan, dan manusia. Jenis pencemaran udara itu ada dua. Pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer contohnya peningkatan karbon dioksida oleh aktivitas manusia yang selalu melakukan pembakaran hutan. Kemudian yang kedua, pencemaran udara sekunder contohnya pembentukan ozon dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Jadi pembentukan ozon yang dari reaksi kimia itu adalah contoh pencemaran udara sekunder. Faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara itu ada dua, yaitu yang pertama aktivitas alam. Aktivitas alam ini contohnya seperti kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan, kemudian kotoran tersebut mengandung senyawa metana yang meningkatkan suhu terhadap bumi dan terjadi pemanasan global. Kemudian meletusnya gunung berapi yang mengeluarkan larva, kemudian kebakaran hutan itu aktivitas dari alam yang merusak pencemaran udara. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti asap kendaraan bermotor yang mengakibatkan polusi udara, pembakaran sampah, asap-asap dari pabrik industri, asap dari pabrik rokok, dan senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain.
Dampak pencemaran udara ada 4, yaitu bagi kesehatan, bagi tumbuhan, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Kesehatan, contohnya, misalnya terkena di paru-paru, maka kotoran itu akan mengendap di paru-paru dan menimbulkan iritasi. Kemudian contoh lain lagi, misalnya penyakit emfisema, yaitu penyakit yang menyebabkan gejala kesulitan terhadap pengangkutan oksigen, jadi kurang oksigen. Kemudian pencemaran udara bagi tumbuhan. Bagi tumbuhan, saat gunung meletus akan terjadinya hujan asam yang mengandung senyawa sulfur atau belerang yang bersifat asam. Sehingga dengan dapat asam yang keluar atau sulfur itu akan mengakibatkan tanaman-tanaman rusak karena dia terkena abu vulkanik. Kemudian yang ketiga itu efek rumah kaca. Karbon dioksida yang berlebihan di bumi itu akan membentuk semacam lapisan yang menahan panas bumi sehingga panas di dalam bumi itu terkungkung, jadi tidak bisa keluar kemana-mana. Kemudian pencemaran udara yang keempat adalah rusaknya lapisan ozon. Ozon ini kalau dalam kimianya itu ditulis O3. Itu biasanya digunakan pada pendingin atau aerosol, berarti pada AC ya. Nah, CFC di atmosfer akan membantu reaksi dengan oksigen penyusun ozon dan terurai menyebabkan lapisan ozon berlubang. Kemudian jenis pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan-bahan kimia buatan manusia merusak tanah yang ada di bumi. Contohnya terjadi seperti apa? Seperti bahan-bahan kimia, kemudian penggunaan pestisida, masuknya permukaan tanah tercemar dari lapisan ke permukaan, pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, dan banyak lagi masih contohnya. Air limbah dari pencemaran tanah ini dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dengan tidak memenuhi syarat atau secara ilegal. Kemudian, faktor penyebab pencemaran tanah itu ada 3. Yang pertama yaitu limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik berasal dari daerah-daerah pemukiman, baik penduduk itu sendiri, pedagang, tempat usaha, hotel, dan sebagainya. Kemudian limbah industri itu berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah pertanian adalah sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman tanah yang tercemar. Limbah domestik itu dibagi menjadi 2, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat itu contohnya plastik, keramik, serat, kaleng, bahan bekas bangunan. Kemudian limbah cair contohnya seperti tinja, deterjen, oli, dan cat. Limbah industri itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu limbah padat dan limbah cair. Contoh dari limbah padat untuk limbah industri, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, plywood, pengawetan buah dan daging. Sedangkan limbah cair untuk limbah industri, contohnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia, tembaga, timbal, perak, arsen, dan boron. Sedangkan limbah pertanian itu contohnya adalah sisa-sisa pupuk yang menyebabkan tanah itu subur dan untuk tanaman tanah yang tercemar. Misalnya pupuk-pupuk area, TSP, dan pestisida. Kita masuk kepada dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah itu ada 2, yaitu terhadap kesehatan dan perubahan metabolisme.
Contoh dari dampak pencemaran tanah di bidang kesehatan itu kerusakan ginjal, kemudian eh, logam atau zat kimia yang dimasukkan ke dalam tanah itu sangat berbahaya bagi anak-anak karena dapat merusak otak dan juga mengakibatkan kerusakan hati. Kemudian di perubahan metabolisme bagi makhluk hidup seperti hewan itu dapat mempengaruhi rantai makanan. Kemudian karena sudah tercemar oleh pencemaran tanah, karena zat-zat kimia yang masuk di dalam tanah. Kemudian yang kedua, mempengaruhi kehidupan produsen karena dapat menyebabkan penurunan hasil panen dari produsen. Demikian anak-anak sekalian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.